Sebagai warisan budaya, batik telah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya tumbuh dan berkembang di tanah Jawa, batik juga tumbuh di daerah kepulauan termasuk Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, Kota Batam salah satunya. Di Kota Batam terkenal dengan batik ikan marlin. Filosofi pada batik ikan marlin artinya ada ciri khas yang terdapat dalam ikan tersebut, yakni memiliki sifat lincah, atraktif, dan selalu bergerak. Pemerintah Kota Batam sudah mematenkan 6 motif batik ikan marlin sebagai hak cipta karya seni batik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 lalu. 6 jenis motif batik ikan marlin yang dipatenkan yaitu marlin dua alam, cengkrama marlin, ikan marlin berseri gonggong menari, ikan magaurlin gelombang berseri, marlin terumbu, dan marlin berla. Dengan hak paten ini, batik marlin menjadi kebanggaan masyarakat Batam, dan yang tidak kalah penting, motif ikan marlin Batam merupakan satu-satunya di Indonesia. Galeri Suri Batik Batam salah satunya, kelompok pengrajin batik yang berlokasi di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ini memproduksi batik ikan marlin. Ratno, pemilik Galeri Suri Batik Batam, mengakui peminat batik khas Batam tidak hanya sudah populer di kalangan warga Batam, namun juga sudah banyak dikenal masyarakat luar, bahkan sudah sampai ke negeri jiran. Pak Suratno, mungkin bisa dijelaskan Pak di awal ini batik di depan kita ini batik ikan marlin ya Pak ya? Iya, ini batik ikan marlin, motif bagian batik ikan marlin. Kemudian ini juga ada filosofinya nih Mas. Apa nih Pak? Filosofinya ini kalau kita ngambil negatifnya, itu ikan ini kan ikan predator. Cuman kita ngambil positifnya, ini ikan ini gesit, lincah untuk mencari makan. Kalau kita implementasikan di kehidupan kita ambil yang positifnya saja. Jadi yang positifnya Pak ya. Baik, Pak, untuk motif dari batik ikan marlin ada berapa motif Pak? Batik ikan marlin ini kalau yang di Batam itu ada 27 ikan ini Mas. Cuman 27. Pembedanya aksesorisnya saja. Aksesorisnya? Iya. Karena dihakikan pun nanti satu titik pun itu juga sudah beda. Oh. Jadi di 27 pengrajin itu beda-beda aksesorisnya aja. Itu yang membedakan. Kelurahan Tiban Lama menjadi pusat pengrajin batik di wilayah Kecamatan Sekupang karena di kelurahan ini terdapat 3 kelompok galeri batik, salah satunya Galeri Suri Batik Batam. Kehadiran galeri batik ini berdampak positif bagi perekonomian warga Kelurahan Tiban Lama pada khususnya dan Kota Batam pada umumnya. Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Marta Menon mengatakan, adanya galeri batik ini bisa menyerap tenaga kerja bagi ibu-ibu di sekitar galeri. Dari pihak kelurahan menurutnya selalu mendukung untuk kemajuan galeri batik yang sudah ada maupun yang baru dirintis. Nah, baik pendengar, untuk lebih mengetahui seperti apa komentar dari pihak kelurahan di Kelurahan Tiban Lama, ini tepatnya di Galeri Suri Batik Batam ya. Saat ini saya bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Bapak Marta Menon. Pak Marta, ini senang sekali di Kelurahan Tiban Lama ada galeri batik ya Pak ya. Iya. Salah satunya ini Galeri Suri Batik Batam. Ini dari pihak kelurahan seperti apa Pak? Komentarnya Pak, menyikapinya Pak. Sebetulnya kami dari pihak kelurahan juga mendukung kegiatan-kegiatan seperti yang diadakan di masyarakat. Kebetulan juga di Kelurahan Tiban Lama ini ada 3 pembatik yang itu memang pusatnya yang di rumahnya Pak Rano. Kalau kebetulan juga ada 2, satu lagi yang ada daerah di RW 8 sama di satu lagi di RW 8 juga Pak ya? RW 12. RW 12. Ada 3 untuk di Kelurahan Tiban Lama Pak ya? Untuk Sekupang mungkin ada 4, satu lagi di daerah Kelurahan Tiban, Batam Lestari. Pak, apa yang menjadi motivasi atau juga dari pihak kelurahan untuk selalu memberikan semangat kepada pengrajin-pengrajin batik di wilayah Bapak kerja ini Pak? Ya, motivasi kita kan untuk memajukan ekonomi juga dan juga untuk menampilkan produk-produk yang ada di Kelurahan Tiban Lama ini sepertinya membatik ini. Kalau itu membatik ini ada batik marlin, ya juga banyak yang disukai oleh masyarakat. Bahwa batik marlin juga banyak yang memakai warga-warga Batam, khususnya yang buatan Pak
coraknya sendiri. Dan salah satunya ini menjadi menambah perekonomian untuk masyarakat khususnya di Bahan Lama sebetulnya Pak ya. Betulnya menambah perekonomian Dan umumnya untuk Kota Batam. Baik, Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat Kota Batam dan juga ini pemirsa RRI Net yang menonton kita, ini menyaksikan kita seluruh Indonesia Pak terkait dengan batik Batam. Silakan Pak. Ya, untuk khususnya untuk motivasi saya untuk masyarakat yang menyukai batik, apalagi batik yang buatan Batam sendiri kan agak beda dengan batik-batik yang ada di daerah Jawa. Mungkin batik di Jawa mungkin ada corak-corak lain. Kalau kita khusus di Batam mungkin coraknya kan seperti kayak mangde, batik gonggong itu sendiri kan. Nah, jadi untuk maksudnya bagaimana caranya supaya batik Batam sendiri bisa menasional lah gitu kan, bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia juga. Karena sekarang gini kita akan mengacu pada batik-batiknya Jawa. Ya kan? Kita sekarang bagaimana untuk bisa mengandalkan batik-batik yang ada di Batam dan ada khususnya di Kepulauan Riau. Besar warga Batam dan pengrajin batik ikan marlin di Batam bahwa batik ikan marlin khas Batam ini bisa mendunia sama seperti batik khas daerah lain di Indonesia yang sudah mendunia terlebih dahulu. Demikian feature produksi RRI Batam.